Oke bos, berikut ini merupakan 5 pemain naturalisasi yang gagal total saat bersama timnas Indonesia. Akan kita bahas di video ini. Sebelum dimulai silahkan untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik dan terupdate lainnya. Yang pertama, Diego Michel. Kita pasti tidak asing lagi ketika mendengar nama pemain satu ini. Pemain yang pernah memperkuat Arema FC ini mendapatkan kewarganegaraannya pada usia genap 21 tahun, tepatnya pada tahun 2011 silam. Diego Michel sangat menjanjikan pada waktu pertama kali datang ke timnas Indonesia, di mana pada tahun 2011 hingga 2013 ia mampu mempersembahkan medali perak untuk timnas Indonesia U23. Namun sangat disayangkan, ketika dirinya membela timnas senior, Diego Michel tak mampu beradaptasi dan tampil sangat mengecewakan. Atas sebab itulah, Diego Michel tak lagi menjadi pilihan utama bagi setiap pelatih di masa itu. Dengan kurangnya menit bermain yang didapatkan pemain satu ini, akhirnya membuat karirnya semakin meredup dan terus meredup hingga terlempar dari skuad timnas Indonesia. Yang kedua, Johnny Van Beukering. Mendengar nama pemain satu ini memanglah cukup asing di telinga kita, dikarenakan saat membela timnas Indonesia, pemain satu ini hanya mendapatkan 2 kali kesempatan untuk membela timnas Garuda. Pemain keturunan Belanda ini dinaturalisasi untuk keperluan Piala AFF pada tahun 2012 lalu. Namun sangat disayangkan, kontribusi yang diberikannya untuk timnas Indonesia tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan. Terbukti selama karirnya bersama timnas Indonesia, pemain satu ini hanya menorehkan 2 assist dan tidak dapat menciptakan gol sama sekali. Padahal sebelumnya ia memiliki karir yang bagus dan amat gemilang di salah satu klub Liga Belanda, di mana ia mampu mengemas 170 penampilan dan menorehkan sebuah kemenangan untuk klub yang dibelanya pada masa itu. Yang ketiga, Tony Chules. Pemain ini merupakan salah satu pemain keturunan negara Indonesia dan negara Belanda. Dia tercatat pernah memperkuat timnas Indonesia dalam melakoni Piala AFF 2012 yang berlangsung di Malaysia pada masa itu. Pemain satu ini merupakan pemain yang sangat berbakat. Bahkan dirinya sempat digadang-gadang akan menjadi pemain bintang di masa yang akan datang. Namun sangat disayangkan, ketika dirinya membela timnas Indonesia, pemain satu ini tak dapat memberikan kontribusi yang baik dan selalu memberikan kekecewaan di setiap penampilannya. Tercatat hingga saat ini Tony Chules hanya mendapatkan 4 kali kesempatan bermain saat berseragam timnas Indonesia. Setelah itu pemain satu ini diberitakan juga sempat membela Barito Putra di Liga 1 Indonesia. Namun sangat disayangkan, atas penampilannya yang sangat buruk akhirnya ia juga harus didepak dari klub yang dibelanya saat itu. Yang keempat, Rafael Maitimo. Pemain satu ini merupakan pemain Belanda yang resmi dinaturalisasi pada saat Indonesia sedang berada di babak penyisihan grup Piala AFF 2012 lalu. Pada saat itu, dia melakukan debut pertamanya saat timnas Indonesia sedang menghadapi timnas Laos. Sebenarnya pemain satu ini lumayan bagus dalam bermain untuk Indonesia. Namun sangat disayangkan, dirinya tak mampu untuk mempertahankan performa dan kualitas permainannya saat bersama timnas Indonesia, sehingga membuat sang pelatih di masa itu tak pernah lagi melibatkan dirinya di dalam suatu agenda timnas Indonesia. Yang kelima, Ruben Warbanaran. Pemain satu ini dinaturalisasi oleh Indonesia menjelang ajang SEA Games 2011 lalu, di mana ia merupakan satu-satunya pemain naturalisasi yang sangat dipercaya oleh sang pelatih timnas Indonesia pada saat itu. Namun semua itu tak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karirnya pun tidak mampu bertahan lama bagaikan seumur jagung saat bersama timnas Indonesia. Setelah tidak lagi membela timnas Indonesia, akhirnya karir pemain satu ini pun semakin meredup dan terus meredup hingga sekarang Ruben Warbanaran sudah memutuskan untuk gantung sepatu. Oke teman-teman semua, itulah sekilas informasi 5 pemain naturalisasi yang gagal total saat bersama timnas Indonesia.
Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan berkah. Salam Pontianak Sports Channel.